Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Minum dulu. Oke pemirsa, ya baru-baru ini diangkat Deddy Corbuzier ya sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Luar biasa ya. Saya kira dia punya daya tahan atau apa, kemampuan militer atau apa ya. Ya itulah ya realita dari pemerintahan Prabowo Subianto ya, yang dari video tadi sebelumnya kita dengarkan ya, menghemat anggaran ya, seolah-olah itu untuk makan bergizi gratis untuk anak-anak rakyat, tetapi di satu sisi kontraproduktifnya ya, dia sudah punya berapa ini, coba kita lihat ini ya, 48 menteri ditambah 5 pejabat kabinet yang lain, mungkin badan dan lembaga itu ya. Bayangkan 48 menteri, padahal Amerika Serikat yang negaranya sangat advance, besar, dan kekuatan ekonominya juga sangat besar ya, mungkin 100 atau 1000 kali dari ekonomi kita, mereka cuma punya 15 menteri ya. Ini dia ya, untuk kabinet Joe Biden ya, dan Trump yang saat ini itu, yang dulu ya, ini Joe Biden itu cuma 15 menteri kabinet positions itu, dan untuk lembaga ya cuma 3, 6, 9. Jadi ya 24 saja cukup gitu loh. Padahal mereka negara kaya, negara besar dengan advance teknologi, dengan negara paten segala macam, pendapatannya sangat besar. Ya, di sini juga ini di CNBC, jumlah kabinet negara raksasa Jepang, India, AS cuma punya 15 menteri, 15 sekretari atau cabinet position, dan lembaganya cuma 9, jadi total 24. Kalau Prabowo Subianto yang katanya sudah menghemat anggaran 306 triliun ya, tapi satu sisi 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri ya, badan lembaga, berarti 53. Belum lagi ditambah 56 wakil menteri. Coba itu, 53 ditambah 56, 109 menteri dan wakil menteri. Bayangkan itu mau menghemat apa lah kayak gitu, kita percaya ya. Dengan segala macam fasilitasnya ini udah berapa triliun sama orang-orang ini, pajak rakyat itu. Jadi kontraproduktif ya, ingin menghemat seolah-olah untuk rakyat, padahal lihatlah pejabatnya ini. Dia 103 menteri, wakil menteri, dan badan atau kepala badan atau lembaga. Amerika Serikat yang negaranya besar, baik dari sisi kewilayahan, baik sisi uang, duit, teknologi, segala macam, itu cuma 15 menteri ditambah 9 kepala badan dan lembaga. Kayak mana ya ini? Apanya ini ya? Prabowo Subianto ini. Sudah gitu juga kita lihat banyak sekali menteri yang nggak keahliannya di situ, ya. Seperti ini, Menteri Koperasi Budi Ari. Apa ini? Apanya karirnya sebelumnya? Buzzer atau apa ya? Ya. Terus berikutnya ada lagi nih Menteri Kabinet, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saya lihat di Wikipedia-nya belajar agamanya dia. Harusnya cocoknya kan Menteri Agama, ya, dan lain-lain. Jadi kalau dia harus ya, Menteri Kehutanan ini, terus bagaimana dia sayang pada hutan? Dia sendiri nggak paham kehutanan. Ya, bahkan yang presiden sebelumnya Joko Widodo katanya lulusan S1 Fakultas Kehutanan UGM, tetapi kerjaannya merambah hutan dengan katanya footage state yang gagal itu 80%. Contoh di Kecamatan Polung, Desa Ria-Ria, 80% jadi apa ya, rumput liar itu. Padahal sudah ditebang itu hutan 250 hektar atau berapa itu. Ya, begitu saja. Dan bahkan
mau dibuat lagi, ditambah lagi itu. Ya, seminggu sebelum kalau nggak salah itu. Apanya ya, perpresnya dibuat oleh Joko Widodo, mau ditambah 15.000 hektar. Mau ditebang lagi. Ya, hutan-hutan itu dengan cadangan 35.000 hektar di Sumatera Utara. Katanya lulusan Fakultas Hukum, tetapi tidak Fakultas Kehutanan, tetapi tidak sayang hutan. Ya, dipertanyakan. Nah inilah ya, kabinet gemuk, bongsor, nggak jelas. Bagaimana lah mengkoordinasi sebanyak ini coba. Kalau rapat sidang kabinet, kalau di total ini semua, bayangkanlah bagaimana lah sidang kabinet itu untuk menteri aja sudah 53, ya, 48 ditambah 5. Kalau di rapat lagi semua 109. Gimana lah itu? Ya, uang anggaran rapat aja sudah berapa? Belum lagi dinas segala macam. Belum lagi setiap menteri itu diberi jatah lagi 5 staf khusus dan 5 staf ahli. Bayangkan setiap menteri anggarannya ngeri-ngeri itu ya. Pantas saja ya Prabowo Subianto tahun 2025 ini menarik utang baru 775 triliun. Padahal utang jatuh tempo plus bunga dari periode pemerintahan Joko Widodo yang jatuh tempo tahun 2025 adalah 800,3 triliun untuk pokok, 353 triliun untuk bunga. 553 triliun untuk bunga. Totalnya 1.353 triliun harus dibayar. Ya, tahun 2025 ini 1.353. Padahal proyeksi pemasukan APBN cuma 3.000 triliun. 45% dari APBN itu, pendapatan itu pun masih proyeksi ya, belum tentu itu sampai 3.000 triliun. Itu 45% bayar hutang. Bayangkan itu 45%. Bukannya malah menghemat. Inilah, bayangkan. Menterinya segudang, terus wakil menterinya segudang, belum lagi staf ahli 5, staf khusus 5, bayangkanlah itu 48. Ya, ditambah staf ahli 5, staf khusus 5, 10, berarti 480 menterinya. Ya, ditambah lagi wakil menteri 500-an. Bayangkanlah, mau hemat bagaimana lah ini Prabowo Subianto, atau cuma omong-omong ya. Jadi kita lihat Presiden Prabowo Subianto ini bagaimana ya. Memang ada perpresnya ya. Ya kalau kita lihat di sini ya, pada zaman Joko Widodo memang dimanjakan pejabat-pejabat ini. Ya, peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara. Inilah dia, ditandatangani ya, diundangkan itu di Jakarta tanggal 23 Oktober 2019. Disitulah kelembagaan kementerian dibuat gemuk oleh Joko Widodo ya, 23 Oktober 2019. Ya ini dia dikasih jatah ya, dikasih jatah wakil menteri ya. Inilah dia pasal 64, wakil menteri mempunyai tugas membantu bla 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 ya. Dalam melaksanakan tugas menteri tertentu dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Inilah dapat jatah wakil menteri, semua wakil menteri. Ya. Terus begitu juga setelah dapat wakil menteri, dapat juga staf ahli itu menteri itu juga. Menteri dan menteri koordinator dapat dibantu oleh staf ahli yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi kementerian. Ya. Staf ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, paling banyak 5 staf ahli dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana. Bayangkan, dikasih 5, ya dipakai semuanya oleh menteri itu. Ya. Setelah dapat juga staf ahli di pasal 68, ya, perpres tersebut, dapat juga staf khusus. Nah, disinilah Deddy Corbuzier tadi itu. Ya, berlomba-lomba setiap menteri koordinator itu mengangkat staf khususnya. Padahal nggak ada hubungannya dengan apanya ya, dengan kementeriannya, misalnya core bisnisnya apa gitu ya,
seperti kemarin itu buzzer diangkat menjadi staf khusus Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Padahal ya cuma kemampuan medsos ya kan, siapapun bisa kan gitu ya, apalagi kalau pakai giveaway, pakai duit. Ya banyak itu subscribernya. Ya ini juga staf khusus Deddy Corbuzier ini ya, Kementerian Pertahanan. Memangnya dia kemampuan analisa militer, kita harapkan begitu ya, supaya uang rakyat itu yang gajinya katanya 27 juta atau 30 juta itu per bulan dari rakyat itu tuh, ya adalah dampaknya sama rakyat. Ini katanya staf khusus untuk komunikasi. Memangnya nggak ada di apanya itu humasnya, ya kan? Di Kementerian Pertahanan itu humas, tetapi rakyat ya harus membayar lagi 27 juta atau 30 juta per bulan dengan segala macam fasilitasnya setara dengan apa ya? Setara dengan eselon 1 kayaknya itu. Eselon 1 atau setara menteri. Tambah lagi duit, boros terus. Nah inilah staf khusus dapat lagi. Nah ini dalam hal staf khusus diberhentikan sebelum masa jabatan menteri atau yang bersangkutan melaporkan secara tertulis paling lama 5 hari. Nah di sini juga ada jatahnya juga, 5 juga ya jatahnya untuk staf khusus. Sama dengan staf ahli. Inilah ya pemborosan yang sudah diteken dalam Perpres oleh Presiden Joko Widodo saat itu. Harusnya kan yang kayak gini harus dibatalkan ini Pak Prabowo ya. Perpres yang ya nomor 68 tahun 2019 yang pemborosan ini jangan dipakai. Hemat lah Pak ya. Utang Anda kan utang Indonesia kan sudah menumpuk. Udah banyak kali hutang. Ya ini coba ini grafiknya ini kan 8.461 triliun. Utang peninggalan Joko Widodo. Ya harusnya dengan penghematan. Jangan kementerian lain disuruh hemat sampai misalnya editor TVRI pun harus di PHK atau yang lainnya ya, atau LPSK yang kemarin juga ada saya lihat di YouTube juga nangis-nangis mereka PHK, tetapi Anda mengangkat staf khusus, wakil menteri apa, setiap menteri punya staf khusus 5, staf ahli 5, wakil menteri lagi segala macam. Dengan fasilitas eselon 1. Ini utang Anda ini 800,3 triliun. Utang Indonesia. Pokoknya ternyata ini bunganya 353 untuk tahun 2025. Proyeksi APBN pendapatan cuma 3.000 triliun. 45% bayar utang. Ya, 45%. Kan harusnya hemat luar biasa ini. Terus Anda buka utang baru lagi 775 triliun. Baru aja menjabat Oktober, November atau Desember keluar Perpres untuk utang baru 775 triliun. Ya, karena ada defisit 600 triliun. Karena pengeluaran 3.600. Pemasukan 3.000, utang lagi 775 triliun. Tetapi bukannya malah menghemat, membuat kabinet bongsor, kabinet gemuk yang entah untuk apa gunanya. Ya, padahal ada di kementerian itu ada irjen, ada dirjen, dan segala macam jajarannya. Untuk apalah wakil menteri, staf ahli, staf khusus itu? Akhirnya apa? Ya ini untuk tahun 2025 berikutnya, ya pasti utang itu makin menumpuk. Sekarang 8.400 ditambah lagi 775, belum lagi bunganya. Ya mungkin nggak bakal lama ini pemerintahan Prabowo Subianto ini Indonesia akan memiliki hutang 10.000 triliun. Kayak mana lah itu bayarnya itu, sementara rakyat makin miskin. Semua lah dikejar pajak itu, sampai kafe-kafe, restoran yang tingkat becek-becek aja jalannya pun dikasih pajak PPN 11%. Padahal nggak ada pembangunan masuk ke kafe itu. Dikasih aspal pun sama Pemdanya enggak. Tapi PPN jalan terus. Inilah, ya, jalan berlubang terus. Ya, di samping manjanya para menteri ini, ya, dikasih wakil menteri, dikasih staf khusus, dan dikasih staf ahli. Ya, kita lihatlah di sini ya,
Joko Widodo juga menerbitkan banyak perpres ini untuk memanjakan tunjangan kinerja bagi pejabat-pejabat ya. Inilah dia, bayangkan ini. Ya, perpres kenaikan tukin di 3 kementerian. Di Kementerian PAN, RB, lingkungan Kementerian Bappenas, PPN, pegawai lingkungan BPKP. Inilah perpresnya dia keluarkan tahun 2023. Semua dimanjakan seolah-olah negara kaya kita. Lihat ini, kelas 17 41,5 juta, 32,5 juta. Inilah tukinnya, belum lagi gaji segala macam fasilitas. Ya, bayangkanlah ini pejabatnya ini. Kan nggak ada parameter apapun untuk menerbitkan. Kenapa harus 41,55 juta? Nggak ada. Harusnya kan ada takaran, Pak Prabowo Subianto, ya. Berapa kali UMR gitu loh Pak, tukin itu Pak. Ya maksimum lah seperti di negara maju 5 kali tukinnya. Jangan semena-mena kayak gini. 41,5 juta terbitkan perpres. Hambur-hamburkan duit ya. Nah inilah untuk di Dirjen Pajak, ini lebih manja lagi nih, gajinya selangit ya. Eselon 1-nya ya, untuk apa ini, peringkat 27, 117 juta untuk Dirjen Pajaknya ini. Bayangkanlah 117 juta. Apalah parameternya Joko Widodo membuat ini 117 juta. Ini kan kalau UMR-nya itu 5 juta ya, meskipun jarang ya Pemda yang memberikan 5 juta, anggap aja lah 3 juta yang rata-rata. Atau ya 3 juta atau 4 juta. Ini kan tuh udah 30 ya, kalau 4 juta UMR ya, berarti 30 kali UMR ini, 30 kali lipat ini dari UMR dia dapat. Pekerjaannya dia sebagai Dirjen Pajak ya. Pangkat peringkat 27, berikutnya 99 juta, 95 juta, 84 juta. Apa kayak gini? Penghematan lah Pak Prabowo Subianto. Ini batalkan tukin-tukin ini, turunkan sehingga ada parameter yang jelas. Parameter kelipatan UMR maksimum ya, pejabat tertinggi di kementerian ya 5 kali UMR seperti negara maju Pak. Ya, ada parameternya. Nggak semena-mena kayak gini. Ya sekalian aja kasih 1 miliar. Biar makin bangkrut negara ini. Tahe. Inilah 5 instansi dengan tunjangan tertinggi. Ya, Dirjen Pajak, inilah Perpres nomor 37 tahun 2015. Ya, 117 juta tertinggi. Perpres nomor 156 tahun 2014 untuk Kementerian Keuangan 46,9 juta tertinggi. Perpres untuk BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, nomor Perpres nomor 188 tahun 2014 41,55 juta. Perpres tahun 102 tahun 2018 43,6 juta untuk TNI, untuk Polri. Perpres nomor 103 tahun 2018 43,6 juta. Luar biasa, kayak kaya kali Indonesia ini ya. Nah, inilah menjelang apa, pencoblosan pemilu, Joko Widodo juga mengeluarkan Perpres juga nomor 18 tahun 2024, poya-poya ya, naikkan kinerja tunjangannya. Kelas jabatan 17 29 juta ya. Kelas jabatan 16 20 juta. Bayangkan tiap bulan gajian. Padahal Bawaslu dan KPU dan lainnya itu kerjanya sekali 5 tahun. Tetapi tiap bulan mereka mendapat tunjangan seperti ini, 29 juta. Nggak mikir ya. Padahal event pemilu itu cuma 5 tahunan, tapi tiap bulan dapat 29 juta. Inilah Joko Widodo. Ya, oleh karena itu batalkan ini Pak, perpres dari Joko Widodo ini yang membahayakan, yang merugikan rakyat. Karena apa? Dengan membiayai orang-orang ini, pejabat-pejabat ini, ya rakyat yang menanggung. Ya, pajak semua rakyat menanggung. Mereka poya-poya. Tahe Pak Prabowo Subianto. Dan permintaan kami Pak, ya ikutilah
negara maju. Negara Jepang paling sekitar 15 juga menterinya. Amerika 15. Ya, negara-negara maju itu makin maju dia, makin sedikit kementeriannya. Berarti kita mundur. Kementeriannya makin banyak. Pemborosan, wakil menteri lagi, staf ahli, staf khusus. Ya, ini kalau apa ini sudah berapa kesebelasan ini ya? Mereka ini 100 ini ada 10 kesebelasan ini main bola kalian bisa membentuk 10 tim. Gitu loh. Yang nanggung rakyat. Entah apa hasilnya. Memang apa bedanya kementerian banyak dengan tidak ya? Apalagi menempatkan yang ilmu agama, belajar ilmu agama malah Menteri Kehutanan, Raja Giuliantoni, dan lainnya ya, yang belum saya kupas. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.